sekarang kalinya ada yang bisa nemenin. Yang tadi pengangguran. Nah, yang punya kerjaan, orang Bisa. bantu duit. bantu duit. Lah gimana coba? Begitu orang ada orang tuanya nangis-nangis. Kangen babu ya, kangen emak, berak. Hei, ketemu lagi nih sama gua ya, Bang. Gak usah pakai abang lah, Baron aja lah biar lebih akrab kita ya para penonton Jape Record dan Sama kita Jape, owner dari Jape Record. Dalam program acara nongkrong malam. Oke Bang, kita udah dulu Bang. Mana rokok gua, sono rokok gua kejauhan. Kita sekarang ada di danau. Aduh, yang tahu danau apa nih? Ayo, di komen. Tahu. Ayo kita tungguin. Jawab. Yang tahu. Ada yang jawab ya udah. Oke, dadah, bye bye. Jangan, kita kan baru mulai. Baru mulai. Ini Danau mana, Bang? jangan kita sebutin deh biar para penonton Jape Record pada penasaran. Ini danau mana nih sini bagus. Mega. Aku mikir dulu. Danau mana ya? Iya gitu. Terus ada yang bilang, aku searching dulu ya. Danau mana ya? Aku nanya dulu Pak RT, danau mana ya? Betul. Nah di danau ini terdapat ikan-ikan kayak paus. Emang bakalan ada yang kayak gitu? Ya bisa jadi. Kayak gitu. Kan paus lumba-lumba. Iya. Ngemeng. Ngomong-ngomong. Ngemeng. Iya. Aduh, Bang, lu jenuh nggak sih hidup? Enggak, gue biasa aja. Kalau gue ngerasa jenuh, Bang. Hah? Karena menurut gua, Lu merasa udah jenuh sama hidup ini? Gampang, Bang. caranya Nah, Abang tinggal lompat aja, Bang, ke tengah-tengah tuh. Terus Dono. selesai hidup Abang. bunuh diri dong gua. Lagian memang hidup jenuh. Gua akhir-akhir ini, lu tahu nggak Bang? Akhir-akhir ini gua merasa Belum tahu gua. Kan iya, lu makanya cerita. gua kasih tahu ini ya. Iya. Jadi hari ini nongkrong malam-malam curhatannya Bang Baron. Cakep gak tuh? Buset. Agak penting Keren banget. gitu. Agak penting banget didengerin. Apa sih nih? Orang lagi ngonten juga. Lagi ngonten ini ada aja nih, pakai ini aja. Mohon maaf. Maaf penonton nih. Gue sorot juga nih kamera. Melo gue pengen melo. Kuning berarti ya? Melo. Kuning, bukan melo sedih atau sedih. Welo, yellow. Gue ngerasa Bang. Susah kalau main plesetan sama dia. Melo. Ngapa? Lu ngapa? Gini Bang, Lu jenuh ngapa? bukan jenuh sih. Gue ngerasa di hidup gua tuh sekarang gua ngerasa terbuang Bang. Terbuang. Alhamdulillah. Tapi gua terbuang dalam artian di tempat yang benar. Gitu. Ngerti nggak maksud gua? Nggak ngerti. Nah, gua jelasin. Nah. Jadi gua terbuang di tempat yang benar. Nggak ada kan namanya istilahnya terbuang di tempat, kebanyakan terbuang di tempat yang salah. Ya, Terbuang di tempat yang di tempat pembuangan sampah. Iya kan? Tapi kalau gua kebalikannya Bang, gua terbuang di tempat yang benar. Karena gua yang gue alamin sekarang ini, hidup gue sih umum aja kayak lu. Pagi gue bangun, siang gue kerja. Enggak, gue pagi kagak bangun, gue masih tidur. Masih tidur, ya kan lu. Gue kan pencari kesibukan. Mencari kesibukan. Kalau gue sih sekarang alhamdulillah gue merintis gitu kan, ingin merintis jadi orang termiskin di dunia gitu loh. Nah gini Bang, ini hati gue bertanya-tanya gini ya. Mungkin para penonton Jape Record banyak ya nasibnya seperti saya yang dalam artian hidup jauh dari kasih sayang orang tua. Ya kan? Gue tuh dari kecil Bang, yang namanya kasih sayang orang tua, pelukan orang tua, ciuman hangatnya orang tua, terus dengerin dengerin cerita dongeng sebelum tidur. Gue tuh nggak pernah ngalamin Bang hal-hal yang kayak gitu. Karena gue pribadi, gue itu dilahirkan. Nah, ada buku dongeng nggak di sana biar gue bacain? Sama emak gue dilahirin sama emak gue, jadi gue selama 3 bulan gue cuma nyusu doang Bang. Nah, gue ditinggalin sama emak gue. Dia pergi kerja ceritanya, tapi untuk saat ini dia mama gue nggak pernah balik gitu loh Bang. Nah pertanyaan gue,
bukan pertanyaan gua buat diri gua sendiri yang belum ada jawabannya buat diri gua sendiri. Apa tuh? Kenapa gua dilahirkan di tempat yang benar, maksud gua begitu. Gua kan dilahirin di tempat yang benar dong, ya nggak? Tempat yang benar maksudnya apa? Ya maksudnya gua dilahirkan di tempat yang benar, berarti gua dilahirkan itu bener dong, sama kayak orang-orang ya kan, dari lubang yang sama. Ya kan? Enggak dong, beda, lubangnya beda-beda. Beda-beda maksud gua. Tapi kenapa gua nggak seperti orang-orang itu loh. Ya nggak mungkin lah sama seperti orang-orang. Kalau lu sama seperti orang-orang, dibilangnya lu pada kembaran. Maksud gua bukan kembaran, nasibnya bang, nasib. Oh nasibnya. Emang lu mau sama? Ya nggak mungkin bisa lah dibikin sama. Kalau dibikin sama semua nasib orang, nggak ada yang namanya perbedaan. Gitu. Misalkan semua jadi bos, lah siapa yang anak buahnya? Kagak jalan tuh PT. Ngomong PT. Tapi kadang-kadang gua kangen bang sih sama kedua orang tua gua. Gua pengen datang ke mereka juga. Orang tua masih ada apa orang? Orang tua masih ada bang, dua-duanya. Yang satu masih ada, yang mama juga masih ada. Cuman karena mereka, kalau mama kan dia punya keluarga lagi yang baru, gitu kan. Dia punya kehidupan lagi yang baru. Mungkin beliau udah lupa terhadap saya gitu loh. Ya mudah-mudahan beliau tidak lupa. Tapi nggak ada loh yang namanya. Lu tahu nggak tempat tinggalnya? Ya gue tahu. Udah samperin. Gue pernah nyamperin bang, sering bang mau nyamperin, cuman rasanya gue tuh beda. Loh gimana? Maksudnya beda gimana? Maksudnya kan katakan kangen, ya tinggal samperin. Iya, cuman rasanya itu kayak jadi asing. Kayak mereka tuh bukan nyokap gue gitu loh, kayak gitu. Hati gue tuh mereka tuh bukan nyokap lu tuh ini loh yang ngelahirin, yang ngegedein lu, bukan ngelahirin, yang ngegedein lu, nenek gua. Gua kan digedein sama nenek gua. Lah, lu sekarang pertanyaan gua, lu kangen sosok orang tua, kangen sosoknya atau kangen orangnya? So, gimana ya? Kangen sosoknya. Kangen semuanya, Bang. Sosoknya, kasih sayangnya, kepribadiannya atau bentuk semuanya, orangnya, semuanya. Tapi kan kalau dibilang kepribadiannya pasti lu belum kenal, makanya karena gini, kan masih kecil. Makanya gini, gue bilang sekarang gue kangen, tapi setelah gue deket sama mereka gue merasa asing karena ekspektasi lu beda dengan apa yang lu lihat. Realitanya ekspektasi lu bahwa orang tua itu seperti nenek lu. Aduh, nih kucing cari perhatian aja nih. Gitu, karena ekspektasi lu berharap lu kan dibesarin oleh nenek lu kan. Iya. Nah, lu ekspektasi lu sosok orang tua yang lu punya itu seperti nenek lu. Pada kenyataan ternyata tidak. Gitu. Itu yang membuat lu jadi merasa kecewa. Iya, benar. Gitu loh, terus Bang. gini Bang, berarti intinya tergantung dari diri lu sendiri, Bang. Ini gini loh. Apa? Lu rese nih kucing nih. Kucing ini ganggu suasana ya. Kita boleh nggak sih membenci orang tua dengan kita dilahirkan seperti itu? Oh, nggak bisa, Bang. Tetap nggak boleh. Nggak ada rumusannya, lu harus membenci orang tua. Galak-galaknya, sekejam-kejamnya. Bukan masalah galak atau kejamnya. Gua kan nggak diurusin, Bang. Iya, segalak-galaknya, sekejam-kejamnya, sesadis-sadisnya mereka, itu tidak ada yang namanya mantan orang tua. Jadi kita nggak ada hak untuk membenci mereka. Kecewa ya mungkin manusiawi, ya, tapi yang namanya sedikit membenci, kecewa ya, sedikit. Iya, karena kecewa dengan membenci beda, Bang. Kecewa, lu merasa di luar ekspektasi lu, kayak gini ya gitu. Tapi kalau membenci lu udah pasti ya jahat aja gitu, benci gitu. Masih ada, Bang? Ada. Sih. Kan jadi kagak sedih kan lo? Banyak dia, banyak.
Aduh, lagunya bikin gua nangis ini. Tapi gue berdoa sih ya buat orang tua gue supaya sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan ingat ya, mama, bapak, ini anakmu mah udah gede, udah bisa bikin konten sama Bang Jape. Tolong dah dilihat nih di kontennya nih, biar hati mama terketuk, terbuka nih. Gue nggak bisa ngomong depan mama, tapi gue bisa ngomong di sini. Apa yang saya rasakan sekarang? Saya sedih, Ma. Saya sedih, bener. Saya kangen. Bang Boron jangan nangis, Bang Boron. Aduh. Mana mukanya? Nih, muka gua. Itu loh. Mama. Jadi apa tadi lo bilang banyak orang juga nggak paham nih, Bang. Ini agak sedikit serius nih. Nggak paham merasa itu yang tadi benci. Kan dia udah jahat sama gua. Udah dia udah membuang gua. Tetap lu nggak ada alasan apapun untuk membenci orang tua sendiri. Karena di hitungannya agama gue ya nggak ada hitungannya orang tua durhaka terhadap anaknya. Sesalah-salahnya orang tua tetap aja anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Mungkin itu barometernya lo dari religi agama lo ya. Tapi kalau gue secara manusia sisi kemanusiaan gua kata bahwa yang namanya orang tua kita itu harus kita hormati dan kita hargai. Betul. Terlepas dia pernah menelantarkan kita kah? Ya. Gitu. Simpelnya gini, selama 9 bulan, nih ngomongin ibu ya. Selama 9 bulan itu ibu pasti bersusah payah untuk menjaga kita agar kita lahir. Betul. Dengan 9 bulan itu nggak ternilai tuh angka tuh kalau lu mau balas budinya, misalnya lu balas 10 miliar enggak. Nggak bakal bisa tuh dibalas kebaikan itu. Begitu, Bang. Ya karena dan ada juga yang begini, Bang. Banyak orang ketika ibunya orang ada nangis, kangen ibu, kangen bapak. Lu tahu gak, Bang? Ini di depan mata gue nih kelihatan nih. Di saat gue kan nyokap lagi sakit-sakitan nih. Sering banget nganter ke rumah sakit nih. Iya. Gue lihat di mata kepala gue itu kelihatan mana orang anak-anak yang berbakti. Maaf, gue bukannya sok berbakti ya. Iya. Mana anak yang berbakti, mana yang enggak. Ini kelihatan ya. Itu di rumah sakit, Bang, yang dirawat jalan. Itu banyak orang tua yang udah jalannya susah, itu sendirian, Bang. Ke rumah sakit Kan dia rutin tuh periksa kan, karena dia sakit-sakitan jadi harus dibantu obat, tapi itu dia harus rutin seminggu sekali. Nah, datang dia ke rumah sakit itu sendirian. Lah, anaknya kemana? Ini dia nggak punya anak kali, Pak? Ada. Anaknya. Anaknya ada. Ya, mungkin anaknya nggak tahu diri. Pasti mungkin ada beberapa jawaban dari ibu-ibu itu ya, bilang anaknya nggak sempet, sibuk lah dengan pekerjaannya, bla bla segala macam. Itu ya kan. Ya, nah sekarang kalinya ada yang bisa nemenin, yang tadi pengangguran. Nah, yang punya kerjaan orang bantu duit. Lah gimana coba? Begitu orang ada orang tuanya nangis-nangis. Kangen babe, kangen emak, berak, sekebot. Nah, sekarang gua pembelaan buat anak tersebut ya. Nah, lu kan gambaran. Kalau gua pembelaan buat anak-anak yang menelantarkan orang tuanya, seenggaknya cuman bacot doang sayangnya. Ya kan? Sayang anak ke orang tuanya cuman bacot. Gua kangen kayak. Iya. Kangen anak, padahal nyatanya tai lah gitu kan. Ya kan? Gitulah. Emang nggak bebas lah gua mah. Emang nyatanya tai lah gitu kan. Lu cuman bacot doang lu, gitu kan. Yang pasti zaman sekarang anak-anak sekarang yang penting pengen hartanya aja gitu kan. Banyak kan zaman sekarang begitu, Bang. Ya kan? Nah, tapi tenang, buat anak-anak yang seperti itu, gua ada pembelaan. Apa? Pembelaannya gini, mungkin sakit hati dan kekecewaan terhadap anak tersebut yang melakukan hal-hal yang realita kehidupan sekarang, mungkin anak tersebut itu udah
banyak sakit hati terhadap orang tuanya. Harus ya kemungkinan begitu gitu kan, kemungkinan buat anak-anak tersebut. Tapi kalau saran gua juga sama seperti itu. Ya tapi seperti itu apa? Nggak ngerawat orang tua, bahkan kan konteksnya kondisi lu beda, Bang. Jangan lu pukul rata dong. Lu kan beda. Iya bener. Iya. Ini cerita yang gua sampaikan dengan kondisi lu beda. Iya benar. Cerita yang gua sampaikan di mana mereka baik-baik aja nih alur keluarganya. Ibu bapak masih sama, ya kan? Anak kandungnya masih ada. Tapi untuk nganterin dia ke rumah sakit, ngerawat nih orang tua, menurut Bang kagak ada waktu. Menurut Bang Jape, anak seperti itu durhaka apa enggak? Udah durhaka dong. Udah pasti ya. Karena nih Bang, orang tua semakin bukan orang tua, manusia nih semakin tua. Nih fluk ininya dari bawahnya nih. Anak kecil nih berangkat lama-lama dewasa. Lahir dulu dong. Iya lahir. Maksudnya kecil dari kecil. Lahir dulu dong, lahir kecil. Lahir dulu. Lahir dulu. Jadi anak orang. Nah lama-lama kan dewasa dalam pertumbuhan fisik maupun pemikiran. Oke. Sampai puncaknya di umur produktif dia 30. Oke, 20 30 itu produktif. Sampai dia 40 udah mulai menurun tuh, Bang. Produktivitasnya. Oke. 40 sekian 50 itu kembali lagi ke fase anak-anak. Betul. Di mana anak-anak itu biasanya butuh perhatian, sayang. Nah, orang-orang tua yang saat ini udah semakin tua dan sakit-sakitan, sebenarnya dia yang dibutuhin dia itu perhatian, Bang. Kasih sayang ya. Iya, meskipun dia sedang sakit-sakitan, dia butuh itu. Support dari anak-anaknya tersebut. Masa dari seminggu lu kagak ada waktu sehari? Kebangetan kayak gitu. Masa dari sekian gaji lu sebulan kagak bisa lu sisihin buat orang tua lu. Yang udah ngelahirin lu. Iya, nggak hanya ibu ya, bapak juga, gitu loh. Paham, Bang? Paham. Nah, kalau konteks lu kan beda. Ya maaf nih, lu bisa dibilang broken home. Ya, nyokap lu udah sama siapa, ini lu sama siapa. Tapi itu. Kalau untuk dari cerita lu, misalkan lu pun sebenarnya gini, Bang. Lu bisa aja misalkan maaf-maafnya. Kalau misalkan sakit nih orang tua lu yang ini nih, maaf-maaf ya. Lu bisa untuk mendampingi dia kalau lu mau. Karena itu kan sejatinya kan masih ibu kandung lu, masih bapak kandung lu. Pasti sampai kapanpun mereka. Tapi kalau ketika misalkan lu datang ke sana lu nggak diterima segala macam, tapi kan lu udah ada niatan. Beda cerita kalau lu ditolak sama anak-anaknya. Oh, lu kan bukan anaknya lagi atau udah nggak ini lagi. Tuh. Nah, gini, mak gue pernah ngomong seperti ini ke gue ya. Mudah-mudahan mama gue nonton ya dengan video ini. Mama gue pernah ngomong gini, Bang, yang nggak sampai lupa sampai saat ini. Apa tuh? Mama gue ngomong, Baron, mama cuma ngelahirin doang, yang ngurusin nenek kamu. Jadi dari apa yang dia ucapkan tersebut, gue nggak jadi ngerasa berarti berarti gue harus sayangnya sama nenek gue. Gitu loh. Gue kalau menaksirkan dari kata-kata beliau tersebut. Tapi balik lagi ke diri gue selalu bertanya-tanya, gue selalu menggali-gali, ini gimana sih, ini salah, bener nggak sih gue seperti ini, salah nggak sih seperti ini. Ternyata tetap aja gue salah sebagai anak, gitu loh. Gitu. Lu coba selalu memandang dari 3 dimensi, Bang. Cuek lah sudut pandang 3 dimensi. Kalau lu menilai tadi lu bilang bahwa apa tadi malu kan bilang cuma ngelahirin. Lu berpikir bahwa nilainya gua harus sayang kepada nenek gua, kan gitu. Coba lu melihat dari sisi yang berbeda, yaitu lu menjadi dia, jadi ibu lu. Wah, iya, mencoba ya kalau gua misalkan jadi ibu, kenapa gua ngucapin kata-kata tersebut? Bisa jadi dia ngomong gitu biar satu, dia mau ngasih fakta yang sebenarnya.
Loh, yang ngerawat lu itu selama ini nenek gua. Nenek. Yang mau ngasih tahu fakta bahwa yang rawat nenek. Oke, that's it. Tapi dia juga mau ngasih tahu bahwa gua adalah ibu kandung lu, Baron. Artinya gua yang melahirkan lu. Bagaimanapun ceritanya, lu bukan mantan anak gua, lu tetap anak gua, gitu. Dan lu punya kewajiban juga untuk menyayangi dan mengasihi seorang ibu lu itu. Jangan lu berpikir, oh berarti gua harus sayang sama nenek gua. Enggak, dia ngomongin fakta. Makanya lu jangan memandang dari sisi lu aja, coba dari sisi. Jadi menurut lu 3 dimensi gitu? Iya, dari berbagai sisi. Emang benar dia ngomong begitu juga benar. Gak ada yang salah dia ngomong. Gak ada yang salah ya. Malah kalau salah kalau dia gak mengakui, itu bagus ngakui. Iya, lahir dari gua. Dari gua. Cuman yang ngurusin nenek lu. Nenek. Yang salah kalau dia memutarbalikkan fakta. Baru, lu gua lahirin, diambil sama nenek. Nah itu salah. Nggak sesuai fakta. Itu yang bahaya. Berarti menurut tuh mama gue bener ya? Bener, ngomongin fakta. Mungkin kondisinya yang membuat terjadi terpisah. Dan kita nggak tahu kondisinya seperti apa kala itu. Gitu loh. Ya, sedikit pencerahan lah dari capek ini ya. Agak terenyuh hati gue ya. Ya, mudah-mudahan mama gue sehat selalu lah. Bapak juga sehat gitu kan. Tadi ngomongin mama, sekarang ngomongin bapak. Apa itu? Sosok seorang bapak bagi lu seperti apa, Bang? Seorang bapak, seorang ayah. Oh, pilot. Artinya mengemudikan nakoda. Wow. Mengendalikan sebuah pesawat lagi, perahu besar. Yaitu keluarga. Pilot juga bisa ya mengemudikan ini. Sama aja, supir, driver sama aja ya. Gitu, untuk mengarungi samudra yang luas. Betul. Terus apa? Ya menurut lu? Ya itu tadi udah gue jawab. Lu kan nanya gua apa? Nah, menurut Bang Baron. Kalau menurut gua sosok ayah buat gua pribadi, karena gua nggak ngalamin kasih sayang seorang ayah ya. Jadi menurut gua nggak ada kesan-kesannya. Cuman kadang-kadang gue suka ngelihat dari teman-teman gue bahwa ayah-ayah mereka ya ya memang menyayangi anak-anaknya setulus hati gitu loh. Dia berani berkorban buat anaknya, dia berani menangis buat anaknya, dia berani capek buat anaknya. Itu ayah mereka. Tapi kalau buat gue, karena gue nggak ngalamin ya, jadi ya gue biasa aja. Gue ketemu ayah juga kayak ya udahlah, gimana lagi ya gitu kan. Ya yang penting lu ayah gue gitu. Yang penting sehat aja udah selesai. Oh gitu. Ayah ini ayah gue udah, hai ayah. Nah kadang-kadang gue juga kalau denger lagu itu, tau nggak lo ya? Ayah, kapan kau pulang? Bukan ya? Nah itu lagu. Aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Jadi lagu tersebut itu menggambarkan gua ayah. Tapi kan ayah lu ada. Emang ayah gua ada, sampai sekarang ada, dan mengakui gua sebagai anaknya. Nah itu udah bagus. Iya, bagus, emang bagus. Gua juga mengakui yang dia. Salah itu kalau dia kagak ngakui. Iya, ngakui. Cuman ya kan gua ngomongnya, gua kan nggak pernah ada cerita dongeng di sebelum tidur gua dari ayah gua tersebut gitu. Kalau ya mungkin para penonton Japerkot bisa menafsirkan gua bahwa gua tuh jauh dari kasih sayang seorang tua, makanya makanya dablek kayak gini gitu loh. Jadi
Ya lu yang ngurus gue cuma nenek lo. Iya. Nenek yang pasti bagus ada yang ngurus. Lagi mana ini saudara-saudara kita di Palestina? Wah, ya elah ngomongin Palestina lagi. Bocah-bocah kecil itu. Kagak kan nggak ada gini bang. Itu nggak boleh sembarangan orang ngerawat anak-anak kecil yang kehilangan orang tua di Palestina. Nggak segampang itu. Tak segampang itu. Prabowo kemarin bawa anak dari Palestina, mau diurusin sama Prabowo. Makanya gue bilang nggak segampang itu. Harus jelas prosedurnya. Si bebet-bebotnya siapa? Lah Prabowo ya jelas, ya kan? 7 turunan juga nggak habis hartanya. Gitu. Bapak Prabowo, calon presiden Indonesia, Republik Indonesia. Jadi nggak sembarangan ngerawat, dan itu juga yang ngerawat apa namanya? Lu bilang anak ya, anak dari itu kan udah besar, nggak yang dari kecil, nggak sembarangan. Nah, kalau lu memang kehilangan sosok seorang, tapi bagusnya lu sebenarnya bang, ayah lu mengakui bahwa lu anak. Yang berat itu ketika si ayah tersebut tidak mengakui lu anaknya, itu yang berat bang. Itu biasa di Jape Rekod udah bayar belum? Nanti ditagih lagi. Weh. Udah belum balik. Yang ini belum. Yang ini. Oh ini belum balik. Biasanya kalau Jape Rekod lagi gini nih, kita lagi ngobrol-ngobrol asik, gitu lagi dalam ngobrolin politik, sedih, apa segala macam, tiba-tiba datang tik bayar gitu. Oh, kayak gitu. Jadi kalau lu gue bilang masih beruntung bang, karena ayah tersebut masih mengakui lu sebagai anaknya, ngakui dia bagus. Yang bahaya itu adalah kalau lu nggak diakui, itu bahaya. Nah, balik lagi bang, lu coba melihat lu menjadi ayah lu, pasti ada sebuah reason, alasan mengapa mereka tuh terpisah. Nah, kondisi itulah yang sulit kita mengerti kadang-kadang. Kondisi mereka salahnya ayah gua doyan wadon. Itu waktu itu mungkin. Jadi kawin sana kawin sini. Ya ayah, akuin aja ayah. Biar ayah tahu. Enggak lah, gua mah nggak begitu. Nah, kalau misalkan lu udah tahu kondisinya, nah lu harus bijak untuk mencermati hal tersebut. Harus bijak karena lu usia kan udah bertambah. Lu gue bilang udah matang nih bang, bukannya bukan matang lagi, gue udah mentah. Udah meletak. Berarti lu harus bisa membuat sebuah asumsi bahwa ayah ini seperti ini. Kenapa gue bilang gitu? Karena nantinya lu akan menjadi sosok sebagai seorang ayah. Asik. Harus bisa ambil asik hatinya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai mengakui. Hah? Sampai mengakui. Ini apa namanya? Itu kan udah matang ya. Iya. Meskipun lu kehilangan sosok ayah itu seperti apa sih pada realitanya, sebenarnya lu udah bisa mengasumsikan dengan sendirinya karena lu udah dewasa, dengan cara lu melihat sosok-sosok ayah yang lainnya, sehingga itu akan menjadi barometer lu bahwa gua sendiri pun akan menjadi seorang ayah. Meskipun gua kehilangan kasih seorang ayah, tapi gua punya gambaran bahwa ayah sesungguhnya itu seperti ini, lelaki sejati itu seperti ini. Gua akan amin, alhamdulillah. Terus ya kan pas kan toleransi, dia bilang haleluya, alhamdulillah, ya kan. Lu akan sampai tadi lu terus gue tadi udah mantep bener itu kata-kata gue udah di sini semua. Meskipun lo kehilangan sosok seorang ayah di usia lo yang matang, lo harus bisa menggambarkan bahwa sosok ayah itu seharusnya seperti ini. Dari mana lo ambil gambaran itu? Dari sosok ayah yang lain-lainnya, dari keluarga-keluarga yang memang benar jalan kehidupannya gitu, sehingga lu terlepas dari bayang-bayang sosok ayah lu yang lu nilai bahwa ini nggak bener nih gitu. Jangan lu menjadi pribadi yang serupa dengan ayah lu yang lu merasa ayah lu itu gua nggak bagus nih, main padon nih. Nah itu aja lu udah tahu gitu. Memang ada pepatah bilang buah tak jauh dari jatuh, tak jauh dari pohonnya. Tapi pohonnya seperti apa dulu dan berada di struktur tanah yang gimana? Bisa jadi pohon tersebut berada di struktur tanah yang menurun. Nah, buah itu lu jatuh tek
Gelinding dah tuh, agak jauh pohonnya. Tuh. Ternyata buah itu gelinding ada di pohon yang lebih subur. Wah. Amin. Karena gelinding dia perjalanan waktu. Sehingga dia mentok di pohon yang subur. Wah. Yaitu subur apa nih menggambarkan? Menggambarkan bahwa lingkungan lu berada di lingkungan orang-orang yang menginspirasi lu menjadi lebih baik, membuat lu berkembang semangat, jadi lebih bagus, ya. Semangat gitu Bang Baro. Iya benar. Iya benar juga ya. Iya. Wah banget gue ya. Iya. Ya tapi masuk juga sih Bang. Gue butuh nih, maksud gue butuh orang-orang yang bisa ngasih gue semangat baru nih ya. Semangat baru dalam artian gue bisa harus mengenali sosok seorang ayah gitu loh. Dan gue yakin 100%, bukan 100% lagi 1000%. Gue kan sekarang udah punya anak Bang. Gitu kan. Ya gue sayang sama anak gue. Gitu oh kan. iya bagus. Nah mungkin ayah gue juga, dan gue yakin 1000% sayang terhadap gue. Iya. Mungkin ya Bang ya. Mungkin karena tapi mereka ayah bukan mungkin udah pasti ya. Gitu. Cuma terkadang kondisinya yang membuat itu harus jadi berbeda. Iya. Baik lagi ke dunia ya. Iya, balik lagi ke politik ya. Kalau politiknya bagus, mungkin para ayah juga. Jadi gue sekarang lebih mengerti Bang. Kenapa? Bukan karena gue kan nggak diurusin sama ayah sama ibu ya. Jadi dulu gue kalau mau minta apa-apa kan gue selalu minta sama nenek gue kan. Gue manggilnya emak lah. Ma, pengen baju baru dong. Kata emak gue, nanti dulu ya nak. Itu kan pasti emak belikan. Nah kata-kata seperti itu sekarang gue alamin Bang faktanya. Anak gue yang minta. Itu fase. Itu gue yang ngucapin ke anak gue, tar dulu ya nak. Pasti ayah belikan. Oh iya itu fase Bang. Iya. Karena semua orang akan menjadi anak, semua orang akan menjadi remaja, semua orang akan menjadi dewasa, semua orang akan menjadi orang tua, semua orang akan menjadi kakek dan nenek. Muter tuh Bang. Begitu Bang. Kayak gue nih, walaupun gue belum menikah, ada yang mau daftar? Ada yang mau jadi istrinya Om Jape? Om lagi. Abang Jape Rekot. Tapi yang khusus 17 tahun ya? Memang beliau sukanya yang 17 tahun. Ke atas, tuh kan ke bawah. Tapi meskipun gue belum nikah, tapi gue udah bisa menelaah gimana sebenarnya orang dalam berkeluarga itu sejatinya harus seperti apa. Gitu. Gambarannya sosok udah wanita dapet, itu sebenarnya harusnya seperti gimana? Ya gambarannya udah dapet ya. Iya, nah itu gue dapat dari mana? Dari gue melihat, mengcapture pasangan suami. Nah, iya pertanyaan gue. Ini gue nanya dulu. Nah, untuk Bang Japri kan belum nikah ya. Pandangan abang untuk orang-orang yang udah nikah tapi cerai, itu pandangannya gimana? Kalau gue bilang, ini secara gue pribadi kayak ya. Ini kan kayak pemain basis Hujan Hati kan? Mau ya cerai? Ya, kawin cerai. Parah lu, kawin cerai mulu ya. Parah lu. Itu jangan Bang, omongan doa bahaya Bang. Jangan ya. Nah, beneran lagi dia. Kita doain supaya langgeng. Cepet cerai. Maksud gua langgeng. Jadi kalau menurut gua orang yang kawin cerai itu dia mempermainkan sebuah ritual sakral. Karena yang namanya pernikahan itu adalah janji kepada Tuhan, tidak janji kepada dua sosok manusia antara si pria dan wanita di depan para saksi, tapi janji terhadap Tuhan. Lu kawin cerai berarti lu mempermainkan Tuhan kalau menurut gue Bang. Ya. Itu. Tapi kan nggak ada bukan mempermainkan, tapi kan nggak ada jalan lain karena mereka nggak ada kecocokan mungkin. Di dunia ini nggak ada yang namanya cocok Bang. Udah ketahuan cowok cewek, ya kan. Ini dua pribadi yang berbeda jadiin satu, pasti nggak cocok. Memang ada yang sama gitu cocok. Kan kalau sama itu kan baru cocok. Kalau nggak sama kan emang nggak cocok. Nggak sama itu berbeda Bang. Cocok itu sama. Jadi nggak mungkin untuk bisa saling mencocokkan ya. Iya, nah terus gimana? Iya mereka harus menyatu. Menyatu dengan
alam. Bukan, harus menyatu dengan keegoisan si ini, si A, misalnya si perempuan ataupun si cowoknya punya rasa ego, itu yang dileburkan, Bang. Ego itu dileburkan. Itu yang membuat orang mengambil alasan, oh gue nggak cocok. Karena gengsi satu, ada rasa ego besar di antara mereka. Lu harus seperti gua. Enggak, lu yang ikut gua. Lu susah diatur segala macam. Bisa ya? Lu maunya marah-marah mulu. Gitu kan, giliran gua salah, gua harus minta maaf. Giliran lu salah, diem-diem baik. Minta maaf kagak. Nah, itu yang membuat orang gampang kawin cerai. Coba satu sama lain. Makanya definisi orang mau menikah itu gue juga bingung orang. Kebanyakan nikah karena disuruh cepet-cepet sama temennya, lu kapan nikah? Nah, gengsi. Sama keluarga, kapan nikah gitu. Sehingga teman-teman lu udah punya anak nih, gitu kan. Nyarinya sembarangan, main comot-comot aja, kagak ada seleksi. Iya benar. Bebet bibitnya nggak ketahuan. Definisi orang pacaran nih, banyak orang yang salah mengartikan. Definisi orang pacaran apaan? Menurut lo, definisi orang pacaran? Ya mereka mencari kenikmatan mungkin. Nah itu. Ada yang bilang jenjang memperkenalkan diri, kata gitu ya. Kalau kata tarup. Nah, jangan bawa tarup. Jangan bawa agama dulu. Memperkenalkan diri, gitu kan ya. Kalau gue bilang enggak. Yang namanya pacaran itu adalah proses masuk ke jenjang pernikahan. Lalu ketika lu pacaran, lu sebenarnya udah mau masuk ke jenjang pernikahan, Bos. Artinya kalau itu lu tanamkan di mindset lu akan tahu step-stepnya gimana cara memperlakukan pasangan lu, gimana cara komunikasi pasangan lu, pacar lu itu ya. Gitu, cara dia komunikasi, cara dia memperlakukan gimana. Karena ini adalah jenjang mau ke pernikahan, Bang. Tapi kalau lu pacaran definisinya untuk memperkenalkan diri doang dan mencari kenikmatan sesaat, hasilnya kayak gitu tadi. Yaitu cuma kenikmatan doang. Biar kelihatan udah punya pasangan, dia udah ganti. Biar nggak kelihatan jomblo gitu. Ada di sini Cupang, ya kan? Anto Wosil, Richard Wosil, ya kan? Baron Wosil. Kalau gue biasanya di sini nih, gue di sini. Gitu loh, Bang. Mau lihat nggak? Hah? Mau lihat nggak? Kan bekas gua itu. Gitu. Oke, Bang. Keren nggak itu? Gua udah jadi bijak banget belum? Mantap. Makanya Bang, lu harus banyak main sama gua, Bang. Makin sering lu main sama gua, makin pinter. Siapa? Lu. Gua yang udah pinter dari lu tuh. Siapa rekod makanya punya ini channel juga rekod. Aduh. Yang ada lu makin pinter lu sama gua. Ya amin. Emang gua udah pinter dari dulu. Cuman kepinteran gua gak gua manfaatin. Gak lu ungkapin. Gak gua ungkapin. Gua sebenarnya orangnya pinter. Pinter keblenger gitu. Masalahnya pinter lu itu masih di bawah gua. Nah iya. Enggak lah. Enggak lah. Masa? Waduh. Ini terlalu banyak main sama anggota DPR. DPRD dong kayak. Pak Dewan. Jadi mungkin banyak cerita-cerita yang dari Pak Komar yang dirasapi oleh Bang Japkaret. Enggak biasa aja. Biasa aja. Komar mah biasa aja. Gua kalau ngomong sama bapak tuh biasa aja, slow aja. Iya. Malah kemarin gue ceramain. Siapa? Pak Komar. Berani lu. Habis dia bilang, Pak gimana menurut Jape nih kemarin ini pidato saya. Bapak kurang begini Pak, gini. Tapi itu pas Pak. Bapak kurang begini, tapi itu pas Pak. Maksud lu apaan? Bapak kurang begini, kurang begitu kan berarti ada kurangnya. Iya. Tapi terakhirnya, tapi lu pas lah. Oh takut saya. Ya tapi untuk Pak Komar kalau ngomong sama orang politik harus ada bumbu-bumbunya. Ujungnya sebenarnya udah benar dia. Tapi saya doain lah untuk Pak Komar sehat selalu, panjang rezekinya dan selalu memberikan edukasi buat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bekasi dan sekitarnya. Dan untuk hujan hati terus berkarya,
terus ciptakan lagu-lagu yang jangan mellow terus dong, ya kan. Nah, cari kayak yang lebih ngebeat, yang lebih kekinian gitu. Ini dia ngomong begini biar kelihatan pintar teman-teman ya. Teman-teman Harap maklumin aja. gitu. Kalau untuk Bang Jape Apa? ungkapin nggak? Hah? Ungkapin nggak? Ungkapin apa? Ya kalau buat Bang Jape dari saya. Oh iya dong. Ungkapin doang, ungkapin. Ungkapin loh. Lu mau ngomong apa gitu? Iya. Apa tuh? Yang pasti gak ada lain kata-kata gue buat Bang Jape malam ini dan seterusnya. Kata-kata ini bakalan terus gue bilangin, terus gue ucapin. Cepet merit lah. Oh iya, amin. Cepet Gua kan gua aminin. Amin. Ya. Haleluya. Haleluya. Alhamdulillah. Haleluya. Udah itu. Lu enak kasih jadi jomblo? Apa? Enak bang. Enak. Serius. Nih gue nih kemarin nih. Udah keluar aja nggak ada. Gue kesana dulu nggak ada. Mak gue juga udah paham. Oh bikin konten paling. Iya. Karena gue pakai perangkat gini. Karena hari-hari gue bikin konten, ngedit, udah gitu doang. Gue nih jam berapa? Jam 11 ya? 11. Kagak ada gue dakdik dukdir. Handphone nih handphone kan. Handphone gue matiin datanya tuh biar nggak ada yang telepon. Gue nyalain juga nggak bakal ada yang telepon. Iya kan? Karena lu jomblo. Jomblo happy. Yo. Itu pilihan hati. Nggak happy juga bang. Nggak happy. Kata lu happy tadi. Maksudnya agak pusing, harus ngabarin. Ngabar-ngabarin. Ya disangka ini kali ya program TV kabar-kabari. Tapi kita di sini indah juga ya di belakangnya. Gue berasa jadi ganteng gini. Ini udah nggak jelas ngobrolannya. Iya, Oke, kita simak yang episode selanjutnya. Oke. Kita ngomongin apa kagak ngerti. Nggak ngerti. Nanti kedepannya kita ngomongin apa juga kita nggak jelas. Apa yang kita omongin juga nggak jelas. Apa yang kita bicarain juga nggak jelas. Karena orang-orangnya juga nggak jelas. Yang pasti jangan lupa ya di subscribe, like, share, and comment. Jape Record. Di dalamnya ada motor vlog, musik, nongkrong malam-malam. Nanti bakalan ada lagi untuk nextnya, untuk religi nanti ada lagi kita ke Yakin agama. lu bang religi? Hah? Yakin lu religi? Ya gue sih nggak yakin kan gue begini. Ya oke lah, pokoknya begitulah. Oke. Salam sejahtera buat kalian semua, buat para penonton Jape Record. Sehat selalu, bahagia selalu, utamakan kesehatan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Gitu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.